Bayangkan sejenak bahwa di dalam diri Anda terdapat kekuatan yang terpendam, sebuah energi vital, yang menghubungkan setiap sel dalam tubuh Anda, dengan frekuensi keberadaan yang lebih tinggi. Energi ini, meskipun seringkali tak terlihat, terus-menerus membentuk pengalaman hidup Anda, memengaruhi pikiran, emosi, dan bahkan kesehatan fisik Anda. Namun, apa yang terjadi ketika energi ini terbangkitkan dan mulai mengalir bebas di seluruh tubuh Anda? Selama praktik spiritual seperti meditasi mendalam atau yoga, energi ini dapat diaktifkan, membawa sensasi yang intens dan wahyu yang mendalam. Pelepasan dan pergerakan energi vital adalah fenomena yang telah dieksplorasi dan dihormati oleh berbagai tradisi spiritual selama berabad-abad. Meskipun begitu, masih banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya energi yang ada di dalam diriku ini? Sementara itu, yang lain bertanya lebih dalam lagi, bagaimana hidupku jika aku dapat secara sadar mengakses dan mengarahkan energi ini? Pentingnya proses ini sangat besar. Ketika kita melepaskan dan menggerakkan energi ini, kita sebenarnya membuka dan mengatur ulang informasi yang tersimpan di dalam tubuh kita. Hal ini tidak hanya mendukung penyembuhan fisik dan emosional, tetapi juga menghubungkan kita dengan tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi. Proses ini memungkinkan kita untuk selaras dengan aliran alami kehidupan, membiarkan energi vital membimbing kita. Pelepasan dan pergerakan energi vital bukan hanya sekadar praktik spiritual, tetapi merupakan pintu menuju transformasi menyeluruh, di mana tubuh, pikiran, dan jiwa menyatu dalam harmoni. Hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana cara melepaskan dan menggerakkan energi vital, serta bagaimana hal ini membuka realitas baru, di mana transformasi pribadi dan spiritual tidak hanya mungkin, tetapi juga tak terhindarkan, merevolusi hidup Anda dengan cara yang tidak terbayangkan. Energi vital adalah kekuatan intrinsik yang menjiwai semua makhluk hidup, sebuah arus kehidupan yang menghidupi dan menopang kita. Dalam berbagai tradisi budaya dan spiritual, energi ini dikenal dengan berbagai nama. Prana di India, Qi di Tiongkok, dan Qi di Jepang. Terlepas dari perbedaannya, konsep ini memiliki esensi yang sama, suatu kekuatan hidup yang mengalir melalui kita, menopang kesehatan fisik, emosional, dan spiritual kita. Energi ini bukan sekadar metafora spiritual, melainkan memiliki keberadaan nyata dalam tubuh manusia. Dalam tradisi yoga, prana dianggap sebagai kekuatan vital yang mengalir melalui nadi atau sebagai saluran energi, dan terkonsentrasi di cakra sebagai pusat energi yang tersebar di sepanjang tulang belakang. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, Qi mengalir melalui meridian yang memengaruhi fungsi organ dan sistem tubuh. Konsep kuno ini semakin didukung oleh studi modern yang mengeksplorasi bioenergi dan medan elektromagnetik tubuh. Para bijak dan guru spiritual kuno memahami pentingnya energi vital dan mengembangkan praktik-praktik rinci untuk menyelaraskan dan menyeimbangkannya. Sebagai contoh, prana dimanipulasi dan diseimbangkan melalui teknik pernapasan, meditasi, dan postur yoga. Qi dalam pengobatan Tiongkok diatur melalui akupuntur, tai chi, dan qigong yang bertujuan membuka dan mengarahkan aliran energi. Di dunia barat modern, ilmu pengetahuan mulai mengenali dan mempelajari konsep ini dari perspektif baru. Gagasan bahwa tubuh manusia menghasilkan medan elektromagnetik kini diakui dengan baik dengan penelitian yang menunjukkan bahwa jantung dan otak memancarkan medan yang dapat diukur dan bervariasi sesuai dengan keadaan emosional dan mental. Medan energetik ini sering disebut sebagai biofield atau medan energi manusia, dan kesehatan serta koherensinya sangat penting untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan. Energi vital tidak hanya menopang kehidupan fisik kita, tetapi juga sangat terkait dengan keadaan emosional dan mental kita. Ketika kita seimbang secara emosional dan jelas secara mental, energi vital mengalir dengan lancar melalui tubuh, mendorong kesehatan dan vitalitas. Namun, ketika kita mengalami trauma emosional atau fisik, energi ini dapat menjadi terhambat atau stagnan, yang kemudian menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kesejahteraan. Dalam beberapa kasus, energi dapat menumpuk di area tertentu, menyebabkan tekanan atau bahkan rasa sakit sementara,
saat hambatan tersebut secara bertahap larut. Trauma dan emosi yang tertekan bertindak sebagai penghalang bagi aliran energi alami. Blok emosional dan trauma kita dapat menciptakan tekanan dan gangguan pada energi vital, yang akhirnya muncul sebagai rasa sakit fisik, penyakit, atau gangguan emosional. Terdapat banyak referensi yang membahas bagaimana gangguan dalam aliran energi ini dapat diproses dan dilepaskan melalui praktik meditasi, memungkinkan pemulihan kesehatan dan keseimbangan. Sebagai contoh, Dr. Joe Dispenza sering mengupas tentang bagaimana bekerja dengan energi vital dapat membantu kita menyembuhkan hambatan ini dan membiarkan energi mengalir dengan bebas. Dengan memahami hal ini dan bekerja bersama energi vital kita dapat memulai proses penyembuhan, memungkinkan energi ini untuk mengalir secara bebas, menciptakan kesehatan, keseimbangan, dan harmoni dalam hidup kita. Sekali lagi, proses ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik kita, tetapi juga memungkinkan kita untuk mengakses tingkat kesadaran dan persepsi yang lebih tinggi. Hal ini memfasilitasi koneksi yang lebih dalam dengan diri batin kita dan alam semesta di sekitar kita. Persepsi ini membawa kita pada kesadaran yang lebih besar tentang diri kita sendiri dan dunia, sekaligus mempersiapkan kita untuk lebih mengeksplorasi cara-cara melepaskan dan menggerakkan energi ini melalui tubuh kita, yang mendukung penyembuhan dan pertumbuhan di semua aspek keberadaan kita. Perjalanan mengeksplorasi energi vital ini mengungkapkan bahwa kita lebih dari sekadar tubuh fisik. Kita adalah makhluk energi yang sangat terhubung dengan segala sesuatu di sekitar kita. Saat kita memperdalam pemahaman tentang energi vital, kita menjumpai pusat-pusat energi atau cakra yang memainkan peran penting dalam mengelola dan mengalirkan kekuatan vital ini di dalam tubuh kita. Pusat-pusat ini, yang sejajar di sepanjang tulang belakang dari dasar hingga puncak kepala, adalah titik-titik pertemuan energi yang mengatur berbagai aspek keberadaan fisik, emosional, dan spiritual kita. Cakra pertama, yang dikenal sebagai root chakra atau muladhara, terletak di dasar tulang belakang. Warnanya merah dan berhubungan dengan kebutuhan dasar, rasa aman, dan kelangsungan hidup. Cakra ini adalah fondasi energi vital kita, menghubungkan kita dengan bumi, dan memberikan rasa stabilitas serta keamanan. Sedikit lebih tinggi, kita menemukan sakral cakra atau sadhana, yang terletak tepat di bawah pusar. Pusat energi ini, yang diwakili oleh warna oranye, memengaruhi kreativitas, seksualitas, dan emosi. Cakra ini sangat penting untuk hubungan interpersonal dan ekspresi kreatif, memengaruhi cara kita terhubung dengan orang lain, serta bagaimana kita mengekspresikan keinginan dan hasrat kita. Cakra ketiga, solar plexus chakra atau manipura, berada di wilayah perut dan diasosiasikan dengan warna kuning. Cakra ini adalah pusat kekuatan pribadi, kehendak, dan harga diri. Ia memengaruhi pencernaan, serta kemampuan kita untuk menegaskan diri di dunia, yang sangat penting untuk kepercayaan diri dan kekuatan batin. Di tengah dada, terdapat heart chakra atau anahata, yang bersinar dengan warna hijau. Cakra ini adalah pusat cinta, belas kasih, dan koneksi. Ia bertindak sebagai jembatan antara cakra bawah dan atas, menyeimbangkan emosi kita, dan mendorong harmoni dalam hubungan serta kehidupan kita. Throat chakra atau visuddha, yang terletak di tenggorokan dan diwakili oleh warna biru, bertanggung jawab atas komunikasi, ekspresi, dan kebenaran. Cakra ini memengaruhi kemampuan kita untuk mengekspresikan diri dengan jelas dan mendengarkan orang lain, yang fundamental untuk komunikasi yang autentik dan efektif. Di antara alis, kita menemukan third eye chakra atau ajna, yang berwarna indigo. Pusat energi ini terkait dengan intuisi, penglihatan batin, dan persepsi spiritual. Cakra ini memandu pikiran dan kemampuan kita untuk melihat melampaui dunia fisik, memungkinkan kita mengakses kebijaksanaan batin dan kejernihan mental. Terakhir, di puncak kepala, ada crown chakra atau sahasrara, yang dapat diwakili oleh warna ungu atau putih. Cakra ini adalah pusat spiritualitas, koneksi ilahi, dan pencerahan. Ia merupakan gerbang menuju kesadaran universal dan pemahaman mendalam,
menghubungkan kita dengan diri yang lebih tinggi dan kosmos. Setiap cakra ini memainkan peran penting dalam kesehatan dan kesejahteraan kita. Mereka mengatur fungsi fisik tertentu dan memengaruhi keadaan emosional serta mental kita. Namun, penting untuk dipahami bahwa cakra tidak berfungsi secara terpisah. Mereka saling terhubung dan sangat memengaruhi satu sama lain. Aliran energi di antara cakra bersifat kontinu, dan hambatan pada salah satu pusat dapat memengaruhi yang lainnya, menciptakan ketidakseimbangan secara keseluruhan. Sebagai contoh, hambatan pada solar plexus chakra dapat memengaruhi harga diri dan kekuatan pribadi, yang pada akhirnya juga berdampak pada heart chakra, menyebabkan kesulitan dalam hubungan dan kemampuan untuk mencintai. Demikian pula, ketidakseimbangan pada root chakra dapat menyebabkan rasa tidak aman yang memengaruhi sakral chakra, menghasilkan masalah emosional dan kreatif. Oleh karena itu, penyelarasan dan harmonisasi cakra menjadi sangat penting untuk menjaga aliran energi vital. Praktik spiritual seperti meditasi dan yoga adalah metode yang efektif untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan pusat-pusat ini, yang pada akhirnya mendukung kesehatan dan kesejahteraan di semua tingkat. Selama praktik-praktik ini, energi yang sebelumnya terpendam di dalam diri kita terbangkitkan dan mulai mengalir dengan cara-cara yang seringkali menantang pemahaman sehari-hari kita. Tetapi bagaimana tepatnya proses ini terjadi? Pelepasan energi vital selama praktik spiritual seperti meditasi mendalam, yoga, atau bentuk introspeksi lainnya, melibatkan aktivasi pusat-pusat energi atau cakra. Ketika kita memusatkan perhatian dan niat pada pusat-pusat ini, kita mulai membuka dan melepaskan energi yang tersimpan, yang mungkin tertekan akibat trauma emosional, stres, atau hambatan fisik. Proses ini memungkinkan energi untuk mengalir dengan bebas, mendukung penyembuhan, keseimbangan, dan harmoni yang lebih besar dalam hidup kita. Proses ini sering digambarkan sebagai proses pemurnian, di mana energi yang stagnan, larut dan berubah menjadi bentuk yang lebih cair dan dinamis. Pengalaman pelepasan energi dapat terasa sangat intens dan bervariasi. Sensasi fisik yang paling umum meliputi rasa kesemutan, kehangatan, getaran, atau sensasi seperti listrik yang mengalir melalui tubuh. Sensasi-sensasi ini menunjukkan bahwa energi sedang bergerak dan menemukan jalur baru melalui hambatan yang sebelumnya ada. Pada tingkat emosional, pelepasan energi dapat memunculkan berbagai perasaan. Beberapa orang mungkin merasakan gelombang kegembiraan, euforia, atau cinta tanpa syarat secara tiba-tiba. Sementara itu, yang lain mungkin menghadapi emosi yang terpendam seperti kesedihan, kemarahan, atau ketakutan. Emosi-emosi ini muncul ketika energi vital membersihkan dan memurnikan pusat-pusat energi, melepaskan trauma dan memori yang tersimpan di dalam tubuh. Pelepasan trauma juga dapat terjadi selama praktik yoga, di mana serangkaian postur dilakukan untuk merangsang cakra-cakra yang lebih rendah. Melalui postur-postur ini, Anda dapat merasakan sensasi kesemutan di kaki yang perlahan bergerak naik ke kaki bagian atas dan mencapai cakra solar plexus. Energi ini membangkitkan emosi yang terpendam, membawa ke permukaan kenangan masa kecil yang sebelumnya terlupakan. Ketika Anda bernapas dan membiarkan energi mengalir, emosi tersebut terlepas, meninggalkan perasaan ringan dan jernih. Pengalaman seperti ini, meskipun intens dan kadang menantang, merupakan tanda bahwa energi vital sedang dilepaskan dan diatur kembali. Hal ini mencerminkan proses penyembuhan dan transformasi yang mendalam, di mana yang lama dilepaskan untuk memberi ruang bagi yang baru. Dengan menjalani pengalaman-pengalaman ini dengan sikap pasrah dan penerimaan, kita memungkinkan energi vital mengalir dengan bebas, membawa kita ke tingkat kesadaran dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Sekarang, setelah kita memahami pusat-pusat energi, penting untuk menjelajahi bagaimana energi ini bergerak melalui tubuh. Energi vital sebagian besar dipandu oleh tulang belakang dan sistem saraf pusat. Pergerakan energi ini adalah proses dinamis yang mencerminkan keterhubungan dan sinkronisasi sistem fisik dan energetik kita.
Tulang belakang, yang melindungi sumsum tulang belakang, berfungsi sebagai saluran utama, yang memungkinkan energi bergerak dari satu pusat energi ke pusat lainnya. Pergerakan energi ke atas ini sering disamakan dengan kebangkitan Kundalini, yaitu kekuatan laten yang, ketika terbangkitkan, naik melalui tulang belakang dan mengaktifkan setiap cakra di jalurnya. Sumsum tulang belakang, yang membentang dari otak hingga wilayah lumbar atau area punggung bawah tempat sumsum tulang belakang berakhir, merupakan jalur penting untuk transmisi impuls listrik dan energetik. Impuls-impuls ini tidak hanya mengontrol fungsi motorik dan sensorik, tetapi juga memfasilitasi pergerakan energi vital, mengintegrasikan pengalaman fisik dan spiritual kita. Energi bergerak dengan lancar dan tanpa hambatan ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan, memungkinkan energi vital beredar bebas, dan menyuplai setiap bagian tubuh kita. Selain tulang belakang, jaringan penghubung dan cairan tubuh memainkan peran penting dalam transmisi energi. Jaringan penghubung, termasuk otot, tendon, ligamen, dan fascia, bertindak sebagai konduktor dan penyimpan energi. Fascia khususnya adalah jaringan penghubung yang membungkus otot dan organ, membentuk jaringan yang berkesinambungan di seluruh tubuh. Jaringan ini dapat mentransmisikan energi mirip dengan kristal cair, memfasilitasi komunikasi antara bagian tubuh yang berbeda, dan mendorong integrasi energetik. Cairan tubuh seperti darah dan getah bening juga penting untuk pergerakan energi. Darah, yang bersirkulasi melalui sistem kardiovaskular, membawa tidak hanya nutrisi dan oksigen, tetapi juga energi vital ke seluruh sel tubuh. Getah bening, yang mengalir melalui sistem limfatik, membantu mengeluarkan racun dan limbah, menjaga lingkungan internal tetap bersih dan mendukung aliran energi. Ketika tulang belakang, jaringan penghubung, dan cairan tubuh berada dalam harmoni, energi vital mengalir tanpa hambatan, mempromosikan kesehatan dan vitalitas. Namun, hambatan dalam saluran energi dapat mengganggu aliran tersebut dan menciptakan turbulensi. Oleh karena itu, praktik-praktik yang mendorong pelepasan dan pergerakan energi seperti meditasi, yoga, dan teknik pernapasan sangat penting untuk menjaga energi bergerak dengan lancar tanpa hambatan dan koherensi energi. Saat energi vital bergerak melalui tubuh, ia mengaktifkan dan menyeimbangkan setiap pusat energi, memfasilitasi komunikasi harmonis antara aspek fisik, emosional, dan spiritual kita. Gerakan energi ini penting untuk mempertahankan homeostasis, membantu mengintegrasikan pengalaman kita, dan mempromosikan keadaan kesejahteraan secara keseluruhan. Berbicara tentang menggerakkan energi vital, salah satu praktik penting dalam proses ini adalah meditasi, terutama meditasi yang berfokus pada pusat-pusat energi. Praktik ini melibatkan memusatkan perhatian pada setiap cakra, satu persatu, dan membayangkan mereka bersinar dengan warna yang sesuai sambil bernapas dalam-dalam dan sadar. Dengan berkonsentrasi pada setiap pusat energi, Anda dapat merasakan energi sejajar dan harmonis, mempromosikan rasa damai dan keseimbangan batin. Untuk melakukan meditasi ini, penting untuk menemukan tempat yang tenang, di mana Anda bisa duduk dengan nyaman dengan tulang belakang tegak. Pernapasan Anda harus dalam dan ritmis, menambatkan pikiran Anda di saat ini, dan membantu Anda terhubung dengan setiap pusat energi. Mulailah dengan cakra akar di dasar tulang belakang, membayangkan cahaya merah cerah yang semakin terang dengan setiap napas. Ketika Anda maju melalui setiap cakra naik ke tubuh, energi vital mulai mengalir lebih bebas, membuka ketegangan atau hambatan yang mungkin ada. Mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas harian Anda sangat penting untuk menjaga aliran energi vital. Sebagai contoh, memulai hari dengan sesi yoga pagi, membantu mengaktifkan dan menyeimbangkan pusat-pusat energi Anda, mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk menghadapi tantangan hari itu. Di penghujung hari, meditasi malam yang berfokus pada pernapasan dan relaksasi dapat membantu melepaskan ketegangan yang terakumulasi, memungkinkan tidur yang lebih pulih dan menenangkan. Ketika energi vital dilepaskan dan mengalir ke seluruh tubuh, manfaat fisik menjadi nyata. Sirkulasi darah membaik, sistem tubuh berfungsi lebih efisien, dan terdapat peningkatan vitalitas serta daya tahan fisik secara umum.
Seringkali, penyumbatan energi dapat muncul sebagai nyeri kronis, penyakit, atau kelelahan. Dengan melepaskan penyumbatan ini, tubuh terbuka pada proses penyembuhan alami, memungkinkan luka lama sembuh, dan tubuh beregenerasi pada tingkat sel. Saat energi vital mengalir dengan lancar dan seimbang, ia berfungsi sebagai katalis bagi kesehatan fisik, membawa rasa kekuatan dan kesejahteraan yang baru. Di luar dampak fisik, pelepasan dan pergerakan energi vital memiliki efek mendalam pada bidang emosional dan mental. Stres dan kecemasan berkurang, memberikan jalan pada keadaan ketenangan dan keseimbangan emosional. Trauma emosional, yang sering tersimpan dalam tubuh sebagai energi yang terblokir, mulai menghilang. Memungkinkan kita merasakan kebebasan emosional yang sebelumnya tampak tak terjangkau. Secara mental, koherensi energi ini meningkatkan kejernihan pikiran, kreativitas, dan fokus yang lebih intens. Pikiran menjadi lebih terorganisir, memungkinkan pemikiran yang lebih jernih, dan kemampuan yang lebih besar untuk membuat keputusan dengan percaya diri. Transformasi mental dan emosional ini mengarah pada rasa damai batin yang mendalam dan kesejahteraan yang tercermin dalam semua aspek kehidupan. Pada tingkat spiritual, manfaat dari pelepasan dan pergerakan energi bahkan lebih mendalam. Ketika energi vital mengalir bebas, kesadaran berkembang, memungkinkan koneksi yang lebih dalam dengan tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Perluasan kesadaran ini disertai dengan berkembangnya rasa belas kasih yang lebih besar dan cinta universal, di mana kita mulai merasakan keterhubungan semua kehidupan. Dengan energi spiritual ini, kita memiliki kekuatan yang membimbing, membawa rasa tujuan dan kepuasan spiritual yang melampaui kekhawatiran duniawi, dan menawarkan pandangan yang lebih luas serta tercerahkan tentang keberadaan. Kita dapat mengatakan bahwa seluruh proses pelepasan energi ini pada akhirnya adalah perjalanan menuju pengetahuan diri dan realisasi penuh. Manfaat fisik, emosional, mental, dan spiritual saling terkait, menciptakan pengalaman hidup yang lebih kaya, seimbang, dan harmonis. Karena ketika kita membuka diri pada aliran alami energi vital, kita memungkinkannya membimbing kita menuju eksistensi yang lebih tinggi dan lebih terintegrasi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama saya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai serta membagikan video ini kepada orang lain, agar mereka juga dapat merasakan manfaat dari pesan ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan bergabung bersama saya. Salam hidup berkelimpahan. Jaga diri Anda, dan sampai jumpa lagi. Salam.